Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Diandra Ecanayoan, Hairil Sapuan, Husnul Katimah, Holidia Nur, Listia Febriana, Nur Hidayanti, dan juga Sophia Evita. Materi yang kami bawakan hari ini berjudul Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Homeroom untuk mengatasi tawuran pada remaja dengan pemecahan masalah melalui studi kasus. Nah, jadi di dalam materi kami hari ini, kami akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, apa itu teknik homeroom, apa itu tawuran, dan bagaimana sih langkah-langkah tahapan untuk memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik homeroom untuk mengatasi tawuran pada remaja. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang mengapa kita perlu membahas materi ini. Nah, seperti yang kita ketahui dalam rangka penyesuaian diri, remaja itu seringkali terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif apabila pergaulannya tidak baik bagi dirinya. Nah, hal ini itu biasa kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini seringkali itu melanggar norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial. Nah, kenakalan remaja ini banyak sekali bentuknya ya, ada berupa tawuran, ada merokok, membolos, narkoba, berkelahi, dan masih banyak lagi. Nah, perbuatan yang seperti ini seringkali itu terjadi karena konformitas atau ikut-ikutan teman dalam rangka pencarian jati diri yang mana sangat wajar terjadi pada anak remaja. Nah, bimbingan konseling sebagai salah satu unsur dalam dunia pendidikan itu berperan membantu mencegah serta mengatasi kenakalan-kenakalan remaja tersebut. Bantuan ini dapat diberikan melalui layanan-layanan bimbingan dan konseling. Nah, maka dari itu kami akan membahas salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling untuk mengatasi kenakalan remaja, yaitu tawuran, dan kami juga akan menjabarkan teknik serta tahapan yang akan dipakai. Nah, penjabaran lebih lanjut akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Sapuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan kelompok, tujuan dari bimbingan kelompok, serta tahapan atau langkah-langkah dari bimbingan kelompok itu sendiri. Oke, langsung saja. Di sini ada menurut Nur Ihsan tahun 2006. Itu mengatakan bahwa bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Jadi pemberian bantuannya itu melalui situasi kelompok. Sejalan dengan menurut Yusuf tahun 2006 mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada siswa itu melalui situasi kelompok. Jadi pengertian bimbingan kelompok itu adalah di mana pemberian bantuan kepada siswa atau individu dengan melaksanakan dinamika kelompok. Masalah yang dibahas di dalam bimbingan kelompok itu sendiri itu adalah masalah yang relatif sama dibahas, tidak rahasia dan tidak rahasia, baik menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Sedangkan menurut Gazda dalam Prayitno dan Anti 2004 mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada kelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok merupakan pemberian bantuan terhadap individu yang dilaksanakan secara situasi kelompok, dan masalah yang dibahasnya pun relatif sama. Nah, sedangkan bimbingan kelompok di sekolah itu merupakan suatu wadah atau kegiatan informasi kepada kelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Oke, lanjut ke kedua, yaitu tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri. Menurut Salahuddin, tujuan kelompok mengemukakan bahwa bimbingan kelompok dipergunakan untuk siswa dalam memecahkan masalah dihadapinya. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah dipergunakan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalahnya melalui situasi kelompok atau dinamika kelompok. Dengan layanan bimbingan kelompok, dalamnya terjadi interaksi saling mengeluarkan pendapat, pemberian tanggapan, saran, dan juga konselor atau pemimpin kelompok yang menyediakan informasi-informasi bermanfaat sehingga individu bisa mencapai perkembangan dalam hal pribadi, sosial, belajar maupun karir. Jadi itu tadi tujuan dari bimbingan kelompok, yang dimana dipergunakan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi melalui kegiatan kelompok. Lanjut, yang ketiga ada tahapan bimbingan kelompok. Tahapan bimbingan kelompok itu terdiri dari prabimbingan, pembukaan, transisi,
inti, serta penutupan. Pada prabimbingan di dalam bimbingan kelompok itu adalah merupakan penyusunan RPL bimbingan kelompok serta juga pembentukan kelompok. Misalnya terdiri dari berapa orang dalam satu kelompok itu, terdiri dari berapa orang kelompok kan menyusun RPL-nya. Masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pembukaan. Nah, pada tahap pembukaan ini di mana bisa menciptakan suasana saling mengenal, baik itu dari perkenalan, saling mengenal masing-masing, real life dan sebagainya. Terus menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok itu sendiri secara singkat, dan juga menjelaskan peran masing-masing di dalam di dalam kelompok tersebut. Terus juga menjelaskan aturan yang ada di dalam kelompok tersebut, dan juga serta memotivasi anggota untuk mengungkapkan diri secara terbuka seperti itu. Terus ya, jadi di tahap pembukaan ini terdiri dari menciptakan suasana saling mengenal, pembukaan, perkenalan, menjelaskan tujuan, menjelaskan peran masing-masing anggota dalam kelompok, menjelaskan aturan atau kontrak bimbingan atau kontrak bimbingan ketika di dalam melaksanakan bimbingan tersebut, serta juga memotivasi para anggota agar bisa secara terbuka untuk mengungkapkan permasalahan atau pendapatnya seperti itu. Terus yang ketiga ada transisi. Pada tahap transisi, yaitu melakukan kegiatan selingan atau permainan kelompok, bisa jadi ice breaking dan sebagainya, juga mereview tujuan dan memutuskan kesepakatan bersama, memotivasi anggota untuk lebih terlibat aktif seperti itu, di dalam kegiatan kelompok itu sendiri. Terus juga ada mengingatkan kepada anggota kelompok bahwa setelah ini akan memasuki tahapan inti seperti itu. Nah, pada tahapan inti yaitu adalah mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas. Jadi mendorong tiap anggota untuk agar dia tuh bisa gitu loh mengungkapkan apa sih yang harus dibahas pada pertemuan kali ini, pada pertemuan tersebut. Terus juga menetapkan topik yang akan dibahas nantinya, dan juga mendorong lagi tiap anggota untuk agar terlibat lebih aktif dan juga saling membantu. Terus melakukan kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan, dan juga mereview hasil yang dicapai dan menetapkan pertemuan selanjutnya. Jadi mereview hasil yang didapatkan pada kegiatan tersebut dan menentukan kalau ada perlu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, yang terakhir ada tahap penutupan. Tahap penutupannya adalah konselor mengajak konseli untuk mengungkapkan kesan atau pesan yang dicapai olehnya gitu oleh konseli ketika melakukan bimbing kelompok atau konseling kelompok. Nah, terus yang kedua ada merangkum proses dan hasil yang dicapai. Jadi merangkum proses dari hasil yang dicapai itu sendiri. Tadi itu ada tahapan dari bimbingan kelompok. Yang pertama ada prabimbingan, yaitu membuat RPL dan juga pembentukan kelompok. Mau bentuk seperti menggunakan lingkaran, duduknya, sebagainya gitu. Terus juga ada pembukaan, saling mengenal, jelaskan tujuan, peran masing-masing. Terus ada transisi, melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok, review dan juga melakukan kesepakatan bersama, motivasi. Terus pada tahap inti yaitu mendorong tiap anggota untuk lebih aktif lagi untuk mengungkapkan permasalahannya dan juga menentukan topik bahasan yang akan ditentukan pada kegiatan tersebut. Dan yang terakhir pada tahap penutupan yaitu adalah mengungkapkan kesan atau hasil kesan dan pesan yang sudah didapat dari kelompok tersebut, dan juga merangkum proses dari kegiatan tersebut dan hasil kegiatan tersebut. Oke.
Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 19101232200011 akan menjelaskan mengenai kasus kelompok yaitu tawuran. Di tengah wabah virus corona atau COVID-19 kian merebak di berbagai daerah, sejumlah pemuda justru terlibat aksi tawuran. Tak hanya saling lempar batu, beberapa pemuda diantaranya bahkan kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit dan gear, dilansir dari kompas.com. Tawuran antar pelajar kembali terjadi di Depok dan pecah pada Jumat 30 Oktober 2020 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Wadi Sabani berujar, tawuran ini mengakibatkan satu korban meninggal dan seorang korban lainnya luka serius, dilansir dari tribunnews.com. Mengenai pengertian tawuran pelajar merupakan salah satu dari bentuk kenakalan remaja sebagaimana dijelaskan oleh Kartono, bahwa salah satu bentuk kenakalan anak atau remaja adalah perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, atau tawuran, sehingga kadang-kadang membawa korban. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa tawuran adalah tindakan agresi pelajar yang dilakukan secara berkelompok atau massal yang diarahkan untuk merusak dan melukai orang lain secara fisik dan langsung. Tawuran adalah suatu tindakan anarkis yang dilakukan oleh dua kelompok dalam bentuk perkelahian massal di tempat umum sehingga menimbulkan keributan dan rasa ketakutan pada warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara tawuran. Mari kita bersama-sama menyelesaikan kasus di atas. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang sudah persilakan saya di sini. Jadi perihal kasus yang akan dipaparkan di sini ialah bersifat kepribadian pribadi ataupun sosial, dan kasus yang diangkat di sini adalah tawuran antar pelajar. Karena yang kita ketahui pelajar ini kan memang pada masa-masa remaja yang memang sangat suka berkelompok, sangat suka hal-hal yang baru bertentang, sehingga kasus ini adalah kasus tawuran pelajar, di mana di sini dipaparkan 2 kali pertemuan dan ada istilahnya sumber bacaan yang sudah dicantumkan di sini serta dengan tahapan-tahapan yang memang sudah disusun dan dirancang sesuai dengan panduannya. Nah, jadi tujuan daripada konseling kelompok di sini ialah dimana tujuan di sini menyadarkan remaja, khususnya kelompok yang memang melakukan tawuran di sini, mengenai bagaimana dampak kedepannya dan sebagainya, sehingga nantinya konseling terjalin itu akan mendapatkan problem solving atau pemecahannya di dalamnya. Nah, mungkin seperti itu saja sih RPL yang saya bacakan. Kasusnya selebihnya nanti kalian lihat baik-baik, dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang kedua ada tahap inti kerja. Jadi proses atau kegiatan yang dialami peserta didik dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknik tertentu. Yang artinya uraian ini berisi tentang pelaksanaan tahapan kegiatan peserta didik atau konseling sebagai operasionalisasi. Pada tahap ini, guru BK harus memastikan keselarasan antara tujuan yang akan dicapai, metode yang dipilih dengan materi yang digunakan. Yang kedua ada pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi uraian ini berisi tentang kegiatan guru BK dalam mengidentifikasi respon anggota kelompok melalui pertanyaan yang mengungkapkan pengalaman peserta tentang apa yang terjadi saat mengikuti kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan pada refleksi identifikasi mengacu pada ukuran pencapaian yang diketahui. Jadi ada refleksi analisa. Uraian ini berisi tentang kegiatan guru BK untuk menganalisis dan memikirkan sebab-sebab mengapa mereka menunjukkan perilaku tertentu dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua ada refleksi generalisasi yang berisi tentang guru BK mengajak peserta didik membuat rencana atau tindakan untuk memperbaiki perilaku yang dianggap sebagai kelemahan pada dirinya. Selanjutnya guru BK atau konselor mengajukan pertanyaan tentang rencana tindakan untuk memperbaiki perilaku sebagai tanda peserta didik memiliki kesadaran untuk berubah. Yang ketiga ada tahap pengakhiran atau terminasi. Pada tahap pengakhiran ini berisi tentang penutupan kegiatan.
Guru BK atau konselor memberikan penguatan terhadap aspek-aspek yang ditemukan oleh peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok, merencanakan tindak lanjut yaitu mengembangkan aspek kerjasama. Akhir dari tahap ini adalah menutup kegiatan layanan secara simpatik. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama ada evaluasi proses. Evaluasi ini dilakukan oleh guru BK dengan melihat proses yang terjadi. Pertama, guru BK menumbuhkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, membangun dinamika kelompok. Yang ketiga, memberikan penguatan dalam diri peserta didik yang membuat langkah yang akan dilakukannya. Yang kedua, ada evaluasi hasil. Setelah mengikuti bimbingan kelompok, mengajukan pertanyaan untuk mengungkapkan pengalaman konseli dalam bimbingan kelompok, lalu mengamati perubahan perilaku setelah bimbingan kelompok. Jadi setelahnya konseli mengisi instrumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dayanti dengan NIM 1910-123-220012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik homeroom. Teknik homeroom merupakan teknik pelaksanaan bimbingan kelompok yang dimana kegiatan dilakukan dalam suatu ruangan guna kegiatan bimbingan belajar dalam usaha memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Kegiatan homeroom dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam bimbingan kelompok. Melalui kegiatan ini, pembimbingan murid dapat berinteraksi dan berdiskusi tentang berbagai aspek. Dalam kesempatan ini juga diadakan tanya jawab, membuat suatu rencana kegiatan, dan mendiskusikannya. Dengan demikian, siswa dapat mengutarakan dengan leluasa dan terbuka. Adapun ciri-ciri teknik homeroom yaitu bersifat kekeluargaan, bersifat terbuka, bebas, menyenangkan, dan berkelompok. Selanjutnya ada tujuan teknik homeroom. Yang pertama ada menjadikan peserta didik akrab dengan lingkungan. Jadi teknik ini dapat menjadikan peserta didik akrab dengan lingkungannya, dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kedua ada untuk memahami diri sendiri, yaitu mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan memahami orang lain. Dalam hal ini dia dapat peserta didik itu dapat memahami dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga ada siswa nyaman dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini dia akan nyaman dengan diri sendiri dan menerima semua kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Dalam hal ini untuk mengaktifkan siswa itu sendiri. Yang selanjutnya ada mengembangkan sikap positif. Dalam hal ini sikap positif yang dimaksud yaitu dapat bergaul dengan baik, dapat bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya maupun dengan teman-teman sebayanya. Yang selanjutnya ada untuk menjaga hubungan sehat dengan orang lain, yaitu dia dapat berinteraksi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, dan tidak menimbulkan masalah kepada orang lain. Selanjutnya ada untuk mengembangkan minat. Dalam hal ini apabila peserta didik tidak mengetahui minatnya atau tidak memiliki minat, maka akan dikembangkan melalui teknik ini. Yang terakhir ada sadar akan kepentingan diri sendiri. Jadi peserta didik dapat memahami kepentingan dirinya sendiri. Selanjutnya ada manfaat dari teknik homeroom sendiri, yaitu teknik homeroom bermanfaat juga bagi guru pembimbing, yaitu dapat lebih mengenal dan memahami siswanya. Guru juga dapat membangun hubungan yang akrab antar guru dan murid. Sedangkan bagi siswa adalah bisa menciptakan suasana yang akrab antar sesama siswa sehingga terciptanya suasana yang harmonis di sekolah, proporsional, timbulnya rasa bekerja sama dan gotong royong. Dalam hal ini manfaat dari teknik homeroom sendiri dapat berguna bagi guru maupun murid, antar guru dan murid, ataupun dari guru dan pemahaman dengan siswanya ataupun dengan sama teman sebayanya. Jadi dapat menimbulkan silaturahmi yang baik, juga dapat menyelesaikan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat didiskusikan dalam teknik ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Pita dengan NIM 19101333200016. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu
pemaparan tentang tahapan pelaksanaan homeroom untuk mencegah terjadinya tawuran pada remaja. Jadi, homeroom itu merupakan upaya yang menciptakan suasana rumah pada kelompok peserta didik atau keseli sehingga terciptanya suasana informal penuh dengan rasa kekeluargaan dan interaksi alamiah untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan pelajaran, kegiatan sosial, tata tertib, moral, dan cara berpakaian, ataupun masalah-masalah lain yang ada di luar sekolah. Adapun tahapan pelaksanaan homeroom ini untuk mencegah terjadinya tawuran remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan. Nah, pada tahap ini umumnya melakukan perkenalan dan memaparkan kontrak forum dan harapan yang diinginkan setelah melakukan kegiatan kelompok tersebut. Lalu setelah dari tahap pembentukan ada yaitu tahap peralihan. Nah, pada tahap ini merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Adapun yang dilaksanakan pada tahap ini adalah menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, lalu menawarkan dan mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya, lalu meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota, dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin, menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka, membuka diri sebagai contoh, dan penuh empati. Lalu setelahnya ada yaitu tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan masing-masing aspek perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Tahap ini ada berbagai kegiatan, yaitu masing-masing anggota secara bebas mengemukakan pendapat atau topik bahasan, lalu menetapkan masalah yang dibahas terlebih dahulu, setelahnya barulah membahas topik atau masalah secara dalam dan tuntas. Setelah dari tahap kegiatan tadi, ada yaitu tahap pengakhiran. Nah, pada tahap ini hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari. Jadi pada tahap ini yang menjadi pokok perhatian adalah pada hasil yang telah dicapai pada kelompok itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi kami hari ini akan dicukupkan sampai di sini saja. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.